Shalom Sobat ICC, apa kabar? Tidak terasa kita sudah masuk di tahun 2025. Saya percaya saudara saat ini ada dalam semangat yang baru, masuk ke dalam tahun yang baru, dan begitu banyak hal yang mungkin saudara sudah atur sedemikian rupa untuk masuk ke dalam, menjalani tahun 2025 ini. Tapi jangan lupa saudara, satu hal yang sangat penting, bahwa di tahun 2025 kita harus berjalan di dalam janji Tuhan. Kenapa ini penting? Karena kalau seandainya kita hanya menuliskan goal-goal secara pribadi dalam kehidupan kita tanpa kita berjalan di dalam janji Tuhan, maka rasanya tidak sempurna. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan segala satunya hanya Tuhan yang bisa melakukan hal yang tidak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Mari kita baca terlebih dahulu di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua, saudara. Tuhan memiliki rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Tapi saya percaya mungkin ada janji rema pribadi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Dan pada hari ini saya mau mengajak untuk jangan takut atau harus berani untuk memegang janji Tuhan itu. Dan saudara, satu hal yang sangat penting untuk menggenapi janji Tuhan, maka diperlukan langkah iman. Ya, saya ulang, untuk menggenapi janji Tuhan diperlukan langkah iman. Kenapa? Mungkin ada hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita dan menurut kacamata manusia, menurut kacamata kita sendiri itu tidak mungkin. Tapi saudara, saya katakan sekali lagi, untuk menggenapi janji Tuhan diperlukan langkah iman. Sama seperti Petrus, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kisah tentang Petrus yang berjalan di atas air. Kita semua sering sekali mendengar cerita ini. Tapi hal yang menarik di sini, pada waktu Petrus melihat dari kejauhan di tengah malam, pada itu subuh-subuh seperti itu, Petrus melihat ada Yesus yang berjalan di atas air. Kemudian di Matius 14 ayat yang ke-27, dan pada waktu itu murid-murid ketakutan, dikiranya Yesus itu seperti hantu. Tapi di sini dikatakan, Yesus katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, mungkin ini saudara yang kita alami, yang akan kita alami sepanjang tahun 2025. Ada hal yang mungkin Tuhan ingin kita lakukan, dan itu sepertinya kayak air, kalau misalnya kita lihat tuh kayaknya akan tenggelam seperti itu. Tapi di sini Petrus memiliki iman, dia katakan, "Kalau itu memang Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Berjalan di atas air ini mungkin melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita, di luar pemikiran kita, yang mungkin kita anggap semuanya tidak mungkin dan belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Dan firman Tuhan katakan di ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terlepas dari setelah itu Petrus ketakutan karena ada angin dan dia mulai sadar kalau dia berjalan di atas air, akhirnya dia tenggelam, tapi Tuhan Yesus menolong dia. Tapi saya mau tekankan di sini bahwa ketika Petrus berani untuk berjalan di atas air, dia sedang melangkah menuju kepada penggenapan janji Tuhan. Dan ketika seseorang percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, yang ia jalani bukan hanya sekedar berjalan seperti biasa,
tapi dia berjalan dari kasih karunia Tuhan ke kasih karunia Tuhan ke kasih karunia Tuhan yang lain. Atau bisa dibilang dia berjalan dalam satu kemuliaan Tuhan ke kemuliaan Tuhan yang lain ke kemuliaan yang Tuhan yang lain. Dan mungkin ini yang kita alami saudara, baik itu mungkin dalam pekerjaan kita atau mungkin di dalam keluarga kita. Tuhan mungkin manusia melihat tidak akan mungkin ada pemulihan dalam keluarga, atau mungkin tidak ada pemulihan di dalam pekerjaan kita, tidak akan mungkin ada pemulihan di dalam setiap area kehidupan kesehatan atau apapun yang kita alami saudara. Tapi ketika Tuhan memberikan rema firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan janji firman Tuhan, dan Tuhan mau kita melangkah maju kepada penggenapan janji itu, maka melangkahlah dengan berani. Karena tanpa langkah iman, janji Tuhan hanya sekedar janji Tuhan. Tapi dengan langkah iman, yang mungkin itu 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, maka janji Tuhan itu akan menjadi penggenapan janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sepanjang tahun 2025 ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Mungkin banyak orang yang berkata bisnis akan turun, akan terjadi kesulitan dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa ketika kita berjalan di dalam janji Tuhan, walaupun kita berjalannya di atas air, Tuhan akan menggenapi janjinya. Apapun badai yang akan kita hadapi, apapun kondisi situasi yang akan dunia hadapi, tapi anak-anak Tuhan akan berjalan di dalam satu mujizat ke mujizat yang lainnya. Dan kalaupun seandainya kita takut, kita tenggelam, di situ Yesus akan setia untuk menopang kita, untuk mengangkat tangan kita, selama kita mau mengizinkan dia untuk bekerja dalam kehidupan kita. Christine Caine, seorang hamba Tuhan dari luar sana, mengatakan seperti ini: stand firm in the promise of God, not on the shifting sense of circumstance. Ya, berdiri teguh di dalam janji Tuhan. Oleh sebab itu saya tutup, mari kita melangkah saudara, jangan diam, melangkah di dalam janji Tuhan. Hal apa yang mungkin Tuhan sudah simpan dalam setiap hati kita untuk kita melangkah di tahun 2025? Walaupun kita harus keluar dari perahu, dan walaupun sepertinya kita harus berjalan di atas air, tapi kalau Tuhan sudah katakan datanglah, maka melangkahlah di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami mendapatkan sebuah peneguhan bagaimana kami bisa melangkah di dalam janji Tuhan. Bapa, terima kasih sudah memberikan rema, sudah memberikan janji dalam hati kami, dan saat ini berikan kami keberanian untuk mengambil sebuah langkah kecil untuk penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kami rindu bukan kami yang dimuliakan, tapi kami rindu hanya Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Bekerja seluas-luasnya atas hidup kami, dan kami janji untuk mengembalikan setiap kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di devotion selanjutnya.